kita ini sudah divonis mati oleh Allah, Pak. Tapi kita tidak tahu kapan meninggal. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mendapatkan musibah maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan kalau meninggal dunia, ada kecelakaan belum meninggal kita ucapkan inna lillahi, ditegur, hush, gak mate kok inna lillahi. Nah itu sampai nilingno pisan, Mbak. Ya, tunjukkan, Pak, saya jamaah usisa ala taqwa. Mboten napa-napa, Pak, pamer. Surat Al-Baqarah, Mbak, ayat 156. Monggo sampean baca dulu, pean pahami. Kalau orang itu terkena musibah, enggak harus meninggal dunia, yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa faedahnya tadi? Ulaika alaihim sholawatu, mereka akan mendapatkan ampunan, ya, warahmah, dan mendapatkan ya rahmat. Nah, rahmat ini petunjuk. Nah, itu Pak, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang sabar pahalanya tanpa batas, Pak. Masya Allah. Kalau orang berbuat baik 1 dikali 10. Surat keberapa, ayat keberapa, masih ingat? Wah, masih ngapel Cak Jon. Al-An'am surat ke-6 ayat 160. Nah, ini saya menunjukkan dulu 1 dikali 10-nya. Tapi kalau orang yang sabar pahalanya tidak terbatas. Orang yang sabar ketika diuji ya ekonomi, diuji anak, diuji sakit, sabar, Pak. Tidak dikalikan 10 saja. Dikalikan bisa 100, bisa 1000, bisa 1 juta, bisa 1 triliun kali lipat pahalanya. Monggo dibuka pahala tanpa batas bagi yang bersabar, surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Ternyata ya Allah, orang yang sabar itu mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi banyak orang yang tidak kuat dalam ujian sabar. Karena dapatkannya banyak, ya, dapatkannya banyak, fasilitas banyak, maka ya jelas berat. Nah, surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Nah, Allah berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum," wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, "lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah," bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa ardullah wasi'ah, dan bumi Allah itu sangat luas. Nah, ini ayat yang terakhir yang membuat kita termotivasi, Pak, untuk sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Pahalanya tanpa batas, Pak. Maka ayo Bapak Ibu, memang sabar itu berat. Tapi kalau sudah bersabar, Masya Allah, Allah akan berikan pahala yang melimpah, yang mana itu melebihi dari pahala-pahala yang ya biasa, ya menolong orang, pahala senyum. Ya, ini kesempatan emas kita untuk mendapatkan itu. Yang terakhir, orang yang bersabar akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan disambut malaikat dari segala pintu. Surat
Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 23 sampai ayat 24. Ini sebagai penutupnya. Ternyata gongnya orang yang sabar itu mendapatkan kemuliaan Allah untuk masuk surga Allah. Monggo dibuka surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 23 sampai ayat 24. Di sini Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, surga Aden yang mana mereka masuk ke dalamnya, siapa ya, akan bersama-sama atau kondisi mereka dalam keadaan salih, orang-orang yang soleh dengan bapaknya, abaihim, ya, dari kita ke atas, ya, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, buyut itu aba, Pak. Kemudian dzurriyyatihim, azwajihim, pasangan, ya, masya Allah, ya, pasangan kita, istri kita, wa dzurriyyatihim, dan anak, ya, dari kita ke bawah, anak, cucu, cicit, dan ke bawah terus. Dan apa keistimewaannya lagi selain masuk surga? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat itu sudah menunggu, Pak, di pintu-pintu surga. Apa yang mereka ucapkan? Salamun alaikum bima sabartum, selamat kepada kalian semua akibat sabar yang kalian laksanakan. Wa ni'ma uqbadar, dan surga itu adalah nikmat ya setelah kita beramal soleh. Masya Allah, Pak, disambut malaikat, disapa malaikat, mau masuk surga ada malaikat ya, salamun alaikum, wahai penduduk surga, terima kasih. Kenapa kok kalian masuk surga? Ya, bima sobar tum, selamat atas kamu karena kamu dulunya di dunia sabar. Nah, kalau dulu di dunia kakek ngersulo, disambut malaikat, Pak, karena kamu dulu banyak sambatan, wis gak usah tak sambut. Nah, maka Bapak Ibu, kemuliaannya luar biasa orang yang sabar. Ya, tadi ada 5 kemuliaan, dan semoga kita mendapatkan 5 kemuliaan itu dari kesabaran yang kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Bukan hanya bersabar, ternyata syakur. Nah, hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah. Wa idza ghasyiyahum, ya, kita kembali ke surat Luqman. Dan apabila mereka digulung mauj oleh ombak yang besar, kadzulal, seperti gunung, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka menyuruh kepada Allah dengan tulus ikhlas ya, dan dia ya, berserah diri kepada Allah. Kalau dia naik kapal, ada ombak yang besar dan punya potensi kalau itu akan membuat kapal itu tenggelam, membuat orang yang di dalam kapal itu tidak selamat. Apa yang mereka lakukan, Mak? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka baru ingat kepada Allah, baru doa kepada Allah. Kalau ada ombak, baru ingat Allah. Nek ana ombak, ya, ini Pak manusia sama. Ini ombak ini ya tunjukkan Allah seperti kematian, Pak. Yang pernah saya sampaikan dulu, nggih, bahwasanya manusia itu atau kita itu, coba kalau divonis mati, bagaimana, Pak? Ya, si fulan menimbang, memperhatikan, memutuskan bahwa vonis mati, matinya 1 bulan yang akan datang. Dok, diputuskan, Pak. Terus sampai tawari orang ini yang diputuskan meninggal, Pak, besok ayo kita makan steak yuk.
makan yang enak-enak, apa jawabannya? Enggak, besok mati. Padahal cik kurang sakulan ngomongnya meneh mati. Ayo kita ya refreshing, enggak, besok mati. Akan merubah dirinya Pak 180 derajat lebih dekat dengan Allah. Karena tahu kapan meninggalnya. Andai enggak usah diputuskan lah, vonisnya enggak usah diputuskan, jumlah atau kapan meninggalnya, tapi tetap vonis mati, tapi enggak tahu kapan divonisnya atau dieksekusinya. Tetap dia tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Dalam penjara, bawa sajadah, mungkin bisa satu hari hafal berapa ayat Pak? Bisa jadi Pak satu hari hafal 10 ayat. Bisa jadi baca satu hari 5 juz. Wis gak ngurus, aku menewis mati. Pokoknya saya kalau bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata tidak kita sadari, kita ini sudah divonis mati oleh Allah Pak. Tapi kita tidak tahu kapan meninggal. Tapi yang kita lakukan bagaimana Pak saat ini? Santai-santai. Kalau kita paham, kita sadar kita itu akan mati Pak, maka yang kita lakukan adalah menambah iman kita kepada Allah. Sama seperti tervonis. Ya monggo Bapak Ibu, mulai sekarang ayo kita persepsikan diri kita masing-masing, kita itu divonis mati. Maka beda Pak, beda kualitas ibadahnya. Waduh, saya ini camat, ya, bukan Pak Camat, calon mati. Rumah saya itu bukan yang susun tingkat 2, tingkat 3, tapi kuburan yang luasnya hanya 2 kali 1 meter. Cuma itu. Nah, kalau Bapak Ibu merasa kita divonis mati dan kita tidak tahu kapan matinya, maka ayo kita beranggapan seperti orang yang divonis mati Bu. Maka yang kita pikirkan ibadah kepada Allah semakin meningkat. Ya, tidak melupakan dunia, tapi tetap menambah kualitas ibadah. Nah, inilah orang-orang ketika diuji oleh Allah dengan ombak, mereka baru ya doa atau mendekat diri kepada Allah. Falamma najahum ilal bar, akan tetapi ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, faminhum muqtasid, sebagian mereka menempuh jalan yang lurus. Kalau sudah diselamatkan dari ombak yang kencang tadi, mereka diselamatkan sampai daratan, tapi kalimat Qur'annya hanya sebagian dari mereka yang jalannya lurus. Berarti sebagian yang lain bengkok Pak. Diselamatkan Allah, diuji Allah, ingat Allah. Mari diuji, lali. Kembali senang-senang, kembali ke aktivitas yang tidak bermanfaat dan lain-lain. Wa ma yajhadu bi ayatina, tidak ada yang ingkar terhadap ayat-ayat kami illa kullu khattarin kafur, selain pengkhianat yang tidak pernah berterima kasih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu, wahsyau yauman, dan takutlah pada hari la yajzi walidun an waladi, yang mana hari tersebut tidak bisa orang tua menolong anaknya. Pak, kita ditegur oleh Allah Pak. Hei manusia, dan ini ya Allah tegur kepada seluruh manusia, takwalah kepada Tuhanmu. Dan nanti ada hari, dan takutlah kepada hari yang dimana hari itu bapak tidak dapat menolong anak. Maka lagunya sinten Pak? Bimbo nggih. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman itu tidak bisa turunan Pak.
Bapak kiai, bapak ulama, anaknya ada yang ya ono sing perampok, ono sing menipu, ada yang biasa-biasa saja. Karena iman itu tidak bisa diwariskan, Pak. Sesoleh apapun orang tua, kalau anaknya tidak soleh, ya tetap dia tidak dapat ditolong oleh orang tua. Takutlah dengan hari itu, Pak. Maka Bapak Ibu yang hadir di sini, jangan ngaji Bapak Ibu sendiri, ajak anak-anak. Supaya apa? Supaya selamat bareng-bareng, Pak. Nanti kita itu yang hadir di sini itu nggak bisa nolong siapapun. Iya nek gak iso nolong, nek njaluk tolong bisa kebalik, Pak. Nak, tulungan aku nak, sampean hafid Quran nak, saya kul huwai bolak-balik, al kafirun naik bulet. Ya Allah nak, sampean wis apal Al-Quran, sampean jadi ulama, tolong aku nak, aku kurang. Apa kata anak, Pak? Ya masing-masing, Pak, mempertanggungjawabkan amalannya. Ya saya juga menolong diri saya sendiri, Pak, jenengan juga menolong. Maka Bapak Ibu itu, Pak, maka takutlah dengan ini. Jangan takut urusan dunia yang lain. Takut nanti di akhirat kita tidak bisa menolong anak kita, Pak. Ya, apalagi kita yang minta tolong sama anak. Ya maka ayo Bapak Ibu, karena di akhirat nanti nggak ada nambah amal soleh, itu nggak ada. Berbuat amal soleh lagi itu tidak ada. Hanya menuai dari hasil yang kita lakukan di dunia. Karena dunia inilah tempat kita beramal, tidak ada tempat beramal lagi nanti di akhirat. Maka kesempatannya kapan, Pak? Di dunia ini aja, Pak. Maka ayo kita menganggap kita ini divonis orang atau divonis oleh Allah, yang hakim sesungguhnya itu mati, Pak. Agar kita termotivasi. Ibadah kalau main-main, kalau malas ngaji, kalau malas ini, wah nanti di akhirat bagaimana? Wala maulud, dan tidak pula anak huwa jazin dapat menolong an waladihi syai', tidak dapat menolong orang tua sedikit pun. Ya. Apakah rela Bapak Ibu nanti bisa satu surga satu neraka? Rela Bapak Ibu? Loh, kok menang? Rela Bapak Ibu bisa satu surga satu neraka? Enggak. Kita semua enggak rela, Pak. Allah menakdirkan kita di dunia menjadi satu keluarga agar nanti kita bisa bersama-sama saling bergandengan tangan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah tahu seperti itu, apakah amalan kita biasa saja, Pak? Enggak, harus ada rencana, harus ada strategi yang dibahas oleh satu keluarga bersama-sama. Nah, kalau Bapak sekarang yang hadir, Bapak sendiri ketika pulang sampaikan ke istri jenengan, ya Bu, nak, ini ya nanti ada satu hari yang mana Bapak tidak bisa menolong anaknya, Bapak tidak bisa menolong istrinya. Begitu pula sebaliknya, anak pun tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Takutlah kita dengan hari itu, wahai istriku. Kalau sekarang yang ngaji ibu, wahai suamiku, ayo kita takut dengan hari itu. Kita nanti akan berpisah kalau kita tidak beramal solih. Nah, maka Bapak Ibu rencanakan yang baik, dan semoga kita semua masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Kalau bisa satu jamaah usi salat takwa, semuanya juga masuk dan di tempat yang tertinggi di hadapan Allah. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah sampai kamu terperdaya dengan nikmat-nikmat Allah. Innallaha indahu ilmu sa'ah, sungguh Allah hanya di sisinya adalah tentang ya hari kiamat, ilmunya itu luar biasa. Wa yunazzilul ghais, dan dia yang menurunkan hujan.
wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang dapat tahu apa yang akan dikerjakan besok. Ya, seseorang mampu memplanning Bapak Ibu, tapi ya rencana yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa memplanning, besok saya mau A, B, C, D, ternyata meetingnya batal, ternyata rencana kita berubah. Ya, yang tahu siapa? Allah. Manusia hanya mampu merencanakan, dan kita yang akan menjalankan rencana atau skenario Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat tahu di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah Maha tahu dan Maha teliti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang sudah istiqomah untuk mengaji, dan kami harapkan ya di PPKM level berapa ini Pak? Level 1 ya. Ada pengumuman lagi level selanjutnya? Belum. Ya, kami harapkan dengan ini semua semoga Bapak Ibu tetap semangat, ya, tetap menjaga kesehatan. Dan Bapak Ibu, setelah ini ada pengumuman dari travel, maka kami mengharapkan monggo Bapak Ibu berkenan untuk tetap di sini, monggo, yang khususnya juga yang daftar untuk umroh, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk pergi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin, dengan ya izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu kajian yang saya sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar menjadi manfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kami mohon untuk tidak beranjak dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.